Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Hakim Akatili dengan NIM 4134230014 dari jurusan Matematika, program studi S1 Statistika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi agama, yaitu membangun paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern. Merunut kembali catatan peradaban umat manusia, sejarah telah memperlihatkan betapa peradaban yang dijiwai nilai-nilai Islam pernah mengalami kejayaan selama sekian abad yang terbentang dari Andalusia sampai dataran Turkistan. Hal tersebut terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didorong oleh semangat memperluas berbagai aspek pendidikan yang dimotivasi oleh spirit Al-Quran. Fondasi bangkitnya fajar baru peradaban Eropa Kristen di abad pertengahan banyak disumbang oleh peradaban Muslim sebelumnya. Namun di saat bangsa Eropa mengalami masa kebangkitan kembali atau Renaissance dan masa pencerahan Enlightenment, bangsa Muslim yang tersebar dari daratan Maghribi hingga Nusantara justru sedang mengalami kemunduran dan terpuruk menjadi korban imperialisme politik, budaya, dan ekonomi bangsa Eropa. Nah, kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama itu yaitu menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Struktur transendental Al-Quran adalah sebuah ide normatif filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoritis. Paradigma Qur'ani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinal, dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk mengaktualisasikan misinya sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua yaitu menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi hukum, mistisme, pemikiran, pembaruan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama, meluruskan akidah manusia. Yang kedua, menubuhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang terakhir, mengajak manusia agar saling menolong. Yang ketiga, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dalam menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat itu. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan, dan Rasulullah SAW menjadi role model atau uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur, dan pemimpin. Setiap perbuatan yang Rasulullah kerjakan, maka mereka pun melaksanakannya, dan setiap larangan yang Rasulullah tinggalkan, maka mereka pun meninggalkannya. Toshihiko Izutsu tahun 1993 91 sampai 116 mencoba meneliti konsep-konsep etika religius dalam Al-Quran. Hasil penelitiannya menetapkan ada 5 etik yang perlu dikembangkan manusia, yaitu murah hati, keberanian, kesetiaan, kejujuran, dan kesabaran. Dan yang keempat yaitu membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Pendapat yang pernah disampaikan oleh Syekh Syakib
Pendapat yang pernah disampaikan oleh Shakib Arselan dalam bukunya Limadza Ta'aharal Muslimuna wa Taqdama Gairuhum, artinya mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Islam maju. Penulis buku itu menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Kita maju bersama Al-Quran. Tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman, paradigma, dan gua dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan manusia, dunia, dan akhirat. Imam Junaid al-Baghdadi menyatakan, meskipun orang tahu segala sesuatu, tetapi jika dia tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya, maka identik dengan tidak tahu sama sekali. Junaid ingin menyatakan bahwa landasan iptek adalah ma'rifatullah, dan Al-Quran adalah paradigma untuk pengembangan iptek. Yang kelima yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Al-Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kembali kepada Al-Quran. Al-Furuqi menjabarkan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memadukan sistem pendidikan Islam. Dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama harus dihilangkan. Yang kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam. Tahap kedua yaitu islamisasi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, untuk mengatasi permasalahan metodologi ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam sebagai berikut, yaitu the unity of Allah, the unity of creation, dan the unity of truth and knowledge, dan terakhir the unity of life and the unity of humanity. Nah, dari pembahasan tersebut kita dapat menyimpulkan paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 15 abad silam dengan sebuah awalan perintah untuk membaca atau Iqra, yang dalam konteks luas menjadi seruan untuk membaca, mengkaji, menganalisis, dan meneliti fenomena diri dan sekitar, yang dalam aplikasi turunannya di kemudian hari telah melahirkan sebuah masyarakat berpendidikan dan menghasilkan sebuah karakter peradaban Islam yang kemudian menjadi titik tolak peradaban Barat dan kini menghegemoni arah sejarah peradaban manusia masa kini. Saran dari saya itu adanya kesadaran bagi seluruh umat muslim adalah yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Qur'ani ini, karena tanpa kesadaran dari umat muslim paradigma tak akan terwujud dan mungkin bisa saja terjadi kekacauan bagi seluruh muslim, karena memang hanya Al-Quran pedoman bagi seluruh umat Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.